Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siti Munawaroh selaku dosen mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yang berjudul Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Analisis Dampak Lingkungan, yang mana kelompok kami terdiri dari Galuh Setiawati, Lalatul Magfiro, Sri Yuni Wulandari, Muhammad Yogi Rudianto, dan Deva Agata Salsabila. Nah, pada materi kali ini kita akan menjelaskan beberapa jenis pembangunan berkelanjutan. Yang pertama ada pembangunan berkelanjutan pabrik plywood, yang kedua ada pembangunan taman dan perumahan, yang ketiga ada CV Suku Artamajaya, dan ada pengelolaan pabrik sampah, lalu yang terakhir ada pembangunan jalan raya. Sebelum itu perlu kita ketahui apa sih tentang pembangunan berkelanjutan itu. Lalu, pembangunan berkelanjutan sendiri adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Itu menurut report dari PBB tahun 1987. Nah, pada PowerPoint di slide ini, saya akan menjelaskan pabrik plywood, yang mana pabrik ini setiap hari memproduksi plywood atau triplek yang berbahan dasar kayu. Untuk lokasinya, pabrik plywood sendiri ada di daerah Niwa, pada area persawahan dan area perumahan. Ketika pabrik sedang melakukan proses produksi, banyak juga limbah yang dikeluarkan dari pabrik tersebut, baik berupa limbah asap dan limbah cair. Nah, di sisi lain, untuk membawa kayu, di sini pabrik mengangkutnya menggunakan truk. Truk-truk bermuatan kayu yang otomatis membawa berat banyak diparkirkan di daerah pabrik tersebut. Biasanya truk-truk ini banyak diparkirkan di pinggir jalan raya area pabrik dan di lapangan, yang mana lokasi ini dapat menyebabkan kondisi tanah menjadi ambles dan rusak. Lalu untuk udaranya sendiri didapat dari proses produksi triplek, namun ada juga polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan karyawan pabrik. Banyak karyawan pabrik yang mengendarai motor ketika bekerja. Hal ini tentu saja menyebabkan polusi udara di sekitar pabrik, juga limbah air. Meskipun sudah disaring, namun masih ada beberapa zat-zat yang mencemari sungai di sekitar pabrik. Kita dapat melihat videonya pada slide berikut ini. Nah, seperti yang kita lihat ada truk-truk yang parkir di daerah pabrik. Ini mengakibatkan jalan raya menjadi miring karena setiap hari terus menempuh beban berat. Nah, untuk analisa mengenai dampak lingkungan dari pembangunan pabrik yaitu tanah menjadi rusak, air sungai bercampur dengan limbah industri, dan udara menjadi kotor. Nah, salah satu contohnya yaitu dapat kita lihat tanah pada lapangan tempat parkir truk-truk menjadi rusak, tanah menjadi bergambut dan banyak genangan air yang mengakibatkan kondisi tanah menjadi semakin buruk. Lalu untuk pembangunan selanjutnya, taman dan ruko akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Yogi. Kepadanya saya persilakan. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pembangunan ruko dan taman. Baru-baru ini terdapat pembangunan taman dan ruko yang terletak di Desa Metek sebelah kiri bypass Mejagung. Pembangunan ruko tersebut berada pada daerah atau zona hijau. Pembangunan tersebut mengakibatkan lahan sawah semakin sempit karena pembangunan tersebut dilakukan pada daerah zona hijau dan bersampingan dengan sawah. Kemudian dapat mengakibatkan rusaknya struktur tanah karena bercampur dengan limbah dari
adanya ruko-ruko tersebut. Yang terakhir, rusaknya tanaman pangan, karena jika terdapat banyak pengunjung, tanaman tersebut bisa terinjak-injak oleh pengunjung. Yaitu tadi pembangunan taman dan ruko dan dampak analisisnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pabrik Cupu Artamajaya. Pabrik Cupu Artamajaya adalah salah satu pabrik ayam yang ada di Desa Rejo Slamet, di mana lokasi pabrik ini dekat dengan kawasan sawah yang masih subur. Dan untuk sistem aliran limbah air di pabrik ini juga saya rasa masih belum dikatakan baik, di mana limbah air pabrik Cupu Artamajaya dialirkan di sungai kecil di depan pabrik yang merupakan aliran air sawah. Sehingga bisa dikatakan bahwa aliran air tersebut masuk ke daerah persawahan. Sehingga membuat banyak petani yang berpikir untuk menjual persawahan dikarenakan kondisi sawah yang dekat dengan pabrik akan sangat mempengaruhi hasil pertanian. Selain itu, limbah pabrik tersebut juga mengeluarkan bau menyengat yang mencemari udara. Bahkan pernah ada demo terkait hal tersebut. Meskipun saat ini bau menyengat itu sudah dapat diatasi, namun saat ini ada perluasan pabrik yang kembali harus menutup area persawahan yang masih subur dan masih belum dapat diatasi oleh pihak pabrik. Adapun analisa dampak lingkungan dari pabrik CV Cupu Artamajaya adalah 1. Air limbah pabrik masuk kawasan persawahan yang membuat petani sering gagal panen. Yang kedua, limbah yang dibuang di sungai kecil depan pabrik seringkali menimbulkan bau busuk. Dan yang terakhir, limbah tersebut mencemari kondisi tanah dan udara di sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kawasan pembuangan limbah di kawasan Desa Bumi Sidorejo, di mana di daerah tersebut terdapat banyak limbah plastik yang menumpuk, terutama di sungai yang bisa mengakibatkan tercemarnya air sungai. Kemudian, masyarakat berinisiatif untuk membuat tempat pembuangan sampah plastik yang mempunyai dampak positif dan juga negatif bagi lingkungan. Dampak positif yang terjadi yaitu berkurangnya limbah plastik. Namun, dampak negatif dari pengolahan limbah plastik tersebut yaitu tercemarnya udara karena asap limbah pabrik dan tercemarnya air sungai karena pembuangan hasil pengolahan limbah pabrik dibuang di air sungai. Dan juga tanah di sekitar pengolahan menjadi tanah mati karena tidak dapat diolah kembali karena adanya zat dari limbah tersebut. Analisis amdal bagi masyarakatnya yaitu yang pertama berkurangnya limbah plastik yang ada di lingkungan, dan dampak negatifnya yaitu tercemarnya air sungai karena limbah. Yang kedua, tercemarnya udara karena limbah. 誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を dari limbah tersebut yang tidak bisa dikelola oleh tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembangunan jalan raya. Dalam video tersebut dapat dilihat mengenai adanya pembangunan jalan raya, yang mana pembangunan tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, untuk lokasi pembangunan jalan raya itu sendiri ada di daerah tempat tinggal saya. Dan analisa dampak lingkungan pembangunan jalan raya tersebut antara lain tanahnya menjadi labil, meningkatnya polusi udara, dan ada sebagian tanah yang ambles. Sekian itu tadi presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang ekonomi pembangunan berkelanjutan pengelolaan lingkungan hidup dan analisanya mengenai dampak lingkungan. Kurang lebihnya bila ada salah kita mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.